Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa syafi'il mudhnibin sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini para sahabat channel Karomah Doa, para pemirsa yang budiman, semoga hari-hari Anda, keluarga Anda, dan seluruh yang Anda cintai dalam keadaan sehat walafiat, amin, dan tercapai segala hajat, amin ya rabbal alamin. Kali ini channel Karomah Doa akan berbagi hal yang penting untuk diamalkan, penting untuk dilaksanakan, dan saya harap juga video ini disimpan dan juga selain disimpan, video ini bisa di-download untuk diamalkan di setiap tahunnya. Amalan ini para sahabat khusus di hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Sangat bermanfaat sahabat untuk kita amalkan. Pertama, saya akan bacakan dengan berbahasa, dengan translate atau terjemah bahasa Indonesia. Pertama, man istaghfara fi yaumi idi, man istaghfara fi yaumi idin ba'da salati subhi mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca istighfar di hari raya setelah salat subuh dan istighfarnya sebanyak 100 kali, la yabqa fi diwanihi, di sini la yabqa fi diwanihi syai'un minadz-dzunubi illa muhyiya anhu, maka di catatan buku amalnya tidak akan tersisa sedikit pun dosa, melainkan Allah akan menghapusnya dari catatan buku doanya dengan membaca istighfar 100 kali. Ini sahabat penting untuk diamalkan, karena ini seperti dengan anugerah, seperti sama dengan anugerah fadal dari Allah Subhanahu wa ta'ala khususnya untuk umat Nabi Muhammad. Mengapa umat Nabi Muhammad itu oleh Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya semua iri, dalam artian ingin seperti atau ingin masuk menjadi umat Nabi Muhammad. Tidak dalam pengertian hasad, iri dengan artian menginginkan nikmat Allah dicabut dari orang yang diirikan untuk diberikan kepadanya, itu iri dalam pengertian yang salah. Ini iri dalam pengertian bahasa Arabnya ghibtoh. Ghibtoh itu ingin sama seperti nikmat yang diberikan kepada teman atau kepada rekan sejawatnya. Itu ghibtoh namanya. Tidak mengharap hilangnya nikmat yang diturunkan kepada sahabatnya yang lain. Ini adalah bagian dari ummatun marhumah, anugerah bagi umat yang dirahmati, di mana dengan hanya membaca 100 kali istighfar setelah sholat subuh, maka dosa-dosanya yang ada di dalam
buku amalnya akan dihapus. Wa yakunu yaumal qiyamati aminan min adzabillah. Ini penting sahabat. Dan dengan membaca 100 istighfar setelah subuh di hari raya, dia akan aman dari siksa Allah. Masya Allah, ini adalah anugerah yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad dan tidak untuk umat-umat yang lainnya. Mengapa umat Nabi Muhammad dengan umurnya, inna hasada ummati ma baina sittina wa sab'in, kata Rasulullah, atau kama qala, sesungguhnya panennya umatku atau umurnya umatku paling banyak antara 60 dan 70 tahun. Sedangkan umat-umat sebelumnya seperti Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Seperti nabi-nabi sebelumnya umurnya ratusan tahun. Namun amalnya atau bobot amalnya ternyata lebih banyak pada umat Nabi Muhammad dengan umur yang 60 atau 70. Karena umat Nabi Muhammad diberi mawasimul ibadah, tatadha'af fihal hasanat, diberikan musim atau waktu-waktu, kondisi-kondisi ibadah di mana di musim atau di kondisi itu dilipat gandakan pahala. Seperti umat Muhammad diberikan Lailatul Qadar. Barang siapa yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar akan disamakan dengan beribadah 1000 bulan, yang kemudian ketika dibagi 12 bulan akan keluar 83 atau 84 tahun. Jadi barang siapa setiap bulan puasa menututi, walaupun toh dengan berjemaah sholat isya atau sampai bertarawih dan bertadarus di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan beribadah sekitar 84 tahun para sahabat. Amalkan, ini penting agar dosa-dosa kita setiap tahun selalu berkurang. Barangkali mungkin kita tidak sampai pada tahun yang akan datang dosa kita telah terhapuskan banyak sekali. Para sahabat-sahabatku, ini amalan hari raya pertama. Kedua, saya akan bacakan wa man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali sahabat, yaumal id, di hari Idul Fitri atau Idul Adha, wa qala ya rabbi inni a'taitu thawabaha ahlal qubur, kemudian setelah membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, ia berdoa, ya Allah, inni a'taitu thawabaha, ya Allah, sesungguhnya aku mempersembahkan daripada pahala ini, pahala dari pembacaan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, aku persembahkan kepada seluruh ahlal kubur, orang-orang yang telah wafat mendahului kita dari kaum muslimin muslimat. La yabqa, maka ini balasannya sahabat, la yabqa ahadun minal amwati illa yaqulu yaumal qiyamah, maka tak satu pun dan tak seorang pun dari orang-orang yang wafat mendahului kita melainkan ia akan berkata di hari kiamat, ya Rahim, wahai zat yang maha rahmat, wahai zat yang maha belas kasih, irham hadza, rahmatilah, belas kasihilah orang ini, orang di mana yang di Idul Fitri atau Idul Adha membaca wiridan ini subhanallah wa bihamdihi 100 kali, kemudian berdoa, Allahumma ya Rabbi inni a'taitu thawabaha ahlal qubur, maka orang yang dihidupkan kembali dari para sahabat atau para kaum muslimin yang telah wafat mendahului kita, nanti kelak ketika dihidupkan kembali di hari kiamat, ia akan mendoakan orang yang membaca ini, ya Rahman, ya Rahim, wahai zat yang maha belas kasih, irham hadza, kasihilah orang ini, waj'al thawabahul jannah, dan jadikanlah pembalasan bacaan bagi orang yang membaca ini
adalah surga. Masya Allah sahabat, ini penting untuk diamalkan setiap hari raya, membaca subhanallah wa bihamdihi. Pendek sekali sahabat, 100 kali di hari Idul Adha atau Idul Fitri, maka kita akan didoakan oleh seluruh kaum muslimin sedunia ketika dihidupkan kembali, agar kita dirahmati oleh Allah dan agar pembalasan daripada doanya dengan pembalasan surga para sahabat. Ini kedua. Ketiga para sahabat, dari amalan-amalan di hari Idul Fitri dan Idul Adha, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 300 marrah, 300 kali, wa ahdaha li amwatil muslimin, kemudian pembacaan itu pahalanya dipersembahkan atau dihadiahkan kepada seluruh kaum muslimin yang telah wafat mendahului kita. Maka apa balasannya sahabat? Ini sahabat balasannya, dakhala fi kulli qabrin alfunur, maka setiap kuburan kaum muslimin di saat itu, di saat kita membaca subhanallah wa bihamdihi 300 kali, akan masuk ke setiap kuburan kaum muslimin 1000 cahaya, 1000 lentera, 1000 cahaya. Waj'alullahu ta'ala fi qabrihi idza mata alfanur, kemudian dibalaskan bagi orang yang membaca ini subhanallah wa bihamdihi, kemudian dihadiahkan kepada seluruh kaum muslimin yang wafat di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Maka balasannya sebaliknya, ketika akan berbalik kepadanya, yaitu ketika ia mati, waj'alullah, maka Allah akan jadikan fi qabrihi, di kuburan orang yang membaca ini di kala atau di tatkala ia hidup, idza mata alfanur, ketika ia mati di kuburannya akan dimasuki 1000 cahaya sahabat. Penting untuk diamalkan video ini, penting untuk disebarluaskan dan disimpan dan didownload sahabat, untuk diamalkan setiap hari raya. Ini yang ketiga sahabat. 1, 2, 3 sahabat. Yang keempat, waqala az-Zuhri, dan Imam az-Zuhri berkata, qala Anas, berkata Sayyidina Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi kulli wahidin minal aidain, barang siapa yang membaca bacaan ini sahabat di setiap hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Apa bacaannya sahabat? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah, Maha Satu Allah, tak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, baginya seluruh kekuasaan dan kerajaan, dan baginya segala puji, yuhyi wa yumit, dialah yang maha menghidupkan dan mematikan, wa huwa hayyun la yamut, sedangkan azatnya maha hidup dan tidak akan pernah mati, biyadihil khair, di kekuasaannya ada seluruh kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas setiap sesuatu, atas seluruh sesuatu. Membacanya sahabat arba'atu mi'ati marrah, 400 kali. Qabla salatil id sahabat, sebelum salat id. Jadi barang siapa yang membaca bacaan ini sahabat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, 400 kali qabla salatil id, sebelum salat Idul Fitri atau Idul Adha. Zawwajahullahu ta'ala, ini balasannya sahabat, Masya Allah, ini balasannya, zawwajahullahu ta'ala arba'ami'ati hawra,
maka akan Allah nikahkan, akan Allah kawinkan, nikahkan ia di surga dengan 400 bidadari sahabat, huril ain, dengan 400 bidadari sahabat. Wa ka'annama a'taqa arba'ami'ati raqabatan. Dan dia pahalanya juga sahabat, selain dinikahkan dengan 400 bidadari surga sahabat, dia juga memiliki pahala sama dengan telah memerdekakan 400 budak sahabat. Wa wakkalallahu ta'ala bihil malaikah. Balasan ketiga sahabat, Allah akan mewakilkan, akan memberikan dia malaikat-malaikat yabnuna lahul madain, di mana malaikat itu akan membangunkan kota-kota baginya di surga yang jelas sahabat. Wa yaghrisuna lahul asjar, dan malaikat-malaikat itu akan menanamkan baginya pepohonan-pepohonan di surga ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Para sahabat hanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali sahabat sebelum salat Id. Balasannya begitu besar. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, ma tarakaha mundu sami'tuha min Anas. Masya Allah, tabarakallah. Penting sahabat untuk diamalkan, Masya Allah. Untuk umat Nabi Muhammad, sepertinya kami meyakini tidak ada satupun umat yang berada di neraka. Imam Az-Zuhri berkata, yang menukil atau mengutip hadis ini, ma taraktuha mundu sami'tuha min Anas. Saya tidak pernah meninggalkan bacaan ini setelah aku mendengarkan langsung dari sahabat Anas yang meriwayatkan dan mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Anas, demikian juga Sayyidina Anas bin Malik berkata, ma taraktuha mundu sami'tuha minan nabi. Aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini sejak aku mendengarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tahu Sayyidina Anas bin Malik adalah seorang sahabat di mana Rasulullah mendoakan kaya dan banyak keturunan pada Sayyidina Anas bin Malik. Anaknya saja yang dari dirinya 87 sahabat. Selain dari selain dari cucu-cucunya lebih 100 sahabat. Bayangkan. Dan Sayyidina Anas bin Malik didoakan agar hartanya barokah dan menjadi orang kaya. Anas bin Malik seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak pernah meninggalkan bacaan ini. Setiap Idul Fitri dan Idul Adha sebelum melaksanakan salat Id, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali sahabat, maka akan diberikan balasan seperti yang saya bacakan tadi. Pertama, 400 bidadari akan menjadi istrinya. Kedua, ia sama dengan pahala memerdekakan 400 budak. Ketiga, Allah akan jadikan dari setiap bacaannya para malaikat yang membangunkan kota-kota baginya di surga dan menanamkan baginya pepohonan-pepohonan di surga. Seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri dan sahabat Anas tidak pernah meninggalkan bacaan itu. Semoga ini bermanfaat. Sebarkanlah manfaat, simpanlah video ini, dan juga amalkanlah setiap Idul Fitri dan Idul Adha. Kitab ini dikutip dari kitab Kanzun Najah was Surur fil Ad'iyah allati tashrahus sudur. Kitab Kanzun Najah, safhanya sekitar 113
hingga 114. Semoga bermanfaat. Sebarkan dan terus dukung kami sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.